Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andika Ilham Inaya. Di video kali ini aku bakalan bikin tugas sebenarnya. Tugasnya yaitu dari mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Di sini tugasnya adalah kita merakit PC. Walaupun namanya merakit PC, tapi kita itu tidak merakit PC secara langsung, tapi melainkan kita bakalan rakit PC menggunakan game. Ini dia gamenya. Nah, namanya PC Building Simulator. Jadi di sini tugasnya adalah kita merakit PC. Tugas ini dari mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan dan dari Fakultas Ilmu Terapan dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya dari kelas D4 SM strip 48 strip 05. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Kita bakalan masuk klik tutorial ini. Nah, jadi langkah pertama ketika kita akan merakit PC adalah pertama-tama yaitu kita memasang yang namanya IO Shield. IO Shield ini berfungsi untuk menutup bagian belakang sini agar tidak kemasukan serangga. Kemudian yang kedua, kita bakalan masang yang namanya stand off. Stand off ini berfungsi agar motherboard tidak bersentuhan langsung dengan si casingnya, sehingga akan lebih, dan juga ini berfungsi agar si motherboard bisa lebih kuat menempel di casingnya. Yang kedua, di sini udah langsung ada arahan kita akan memasang PSU atau power supply. Di sini kita pasang power supply-nya di sini, tinggal diklik aja. Dan langkah selanjutnya adalah kita memasang motherboard. Kita pilih ini motherboard, kita pasang di sini. Nah, motherboardnya udah langsung terinstall. Jika di dunia nyata kita sebenarnya harus memasang motherboard setelah CPU dan juga RAM, serta ya CPU sama RAM dulu lah ya, sudah terpasang di motherboard, sehingga memudahkan kita untuk merakit PC. Itu hanya sekedar saran dari saya, dari pengalaman saya sewaktu SMK. Dan ya, di sini kita langsung pasang aja sesuai instruksi dari gamenya, yaitu memasang CPU atau prosesor. Kita buka dulu slot prosesornya. Nah, jika sudah terbuka, langkah berikutnya adalah kita memasang prosesornya. Di sini ada dummy CPU, kita pasang, klik. Nah, sudah terpasang, jangan lupa ditutup lagi. Setelah ditutup lagi, langkah selanjutnya adalah kita memasang yang namanya thermal paste. Apa itu thermal paste? Thermal paste ini berfungsi untuk mengantarkan panas dari si CPU ke heatsink atau ke kipasnya lah ya, sehingga panasnya tidak menumpuk di prosesornya. Kita kasih thermal paste. Jika kalian bisa lihat itu ada titik. Dan di dunia nyata juga saat kita memberi thermal paste hanya cukup sebesar biji jagung atau sebesar sini lah ya. Setelah itu kita pasang, jangan lupa pasang cooler. Di sini pakai stock cooler, tinggal pasang. Nah, sudah terpasang di sini stock coolernya. Langkah selanjutnya adalah kita memasang graphics card atau GPU. Nah, ini kita masangnya di sini ya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita memasang RAM. Kita ikuti saja instruksi dari gamenya. Walaupun sebenarnya di dunia nyata kita bisa bebas mengacak urutan untuk pemasangannya, tapi di sini di gamenya kita diajarkan untuk dari CPU, GPU, kemudian lanjut ke RAM. Ya begitulah. Di sini kita memasang RAM atau memori. Di sini RAM-nya ada 4 keping, jadi kita bakalan pasang langsung di semuanya. Namun jika kalian memasang hanya 2 keping, maka pasang dengan jarak 1 slot. Jadi misal nih kalian masang 2, berarti yang dipasang yaitu di sebelah sini dan juga di sebelah sini, di slot pertama dan juga slot ketiga, agar si fungsi dari RAM-nya lebih maksimal. Sebenarnya bisa kalau kalian mau masang di sini satu, di sini satu, cuman lebih maksimalnya adalah seperti ini. Kita pasang berikan jarak 1 slot. Tapi jika kalian pasang 4-4-nya, ya pasang 4-4-nya aja, dipasang full. Di sini langkah selanjutnya adalah kita memasang hard disk. Di
Di sini kita storage, yaitu hard disk, kita pasang di sini. Nah, jika sudah memasang hard disk, kita bakalan pasang yaitu fan cooler atau cooler untuk si casingnya. Nah, di sini kita pasang fan coolernya. Nah, di sini sudah terpasang ya langsung. Setelah itu kita akan memasang perkabelan. Perkabelan ini cukup rumit walaupun ya seru sebenarnya. Di sini untuk perkabelannya ada di sini. Kalian pencet F1. Kemudian pilih cabling. Di sini cablingnya bisa terserah sih, kalian mau ngacak juga nggak apa-apa. Tapi di sini seperti biasa atau yang biasa saya lakukan ya, saya memasang dulu untuk kabel 24 pinsnya, karena ini adalah salah satu kabel yang paling besar untuk merakit komputer. Kemudian lanjut dengan kabel 12 volt, yaitu di pojok kiri atas ini. Dan kita lanjut juga ke sebelah sini. Ini adalah kabel untuk kipas atau fan cable. Di sini juga sama, ini kipas. Bedanya fan cable yang di sini adalah untuk fan di sebelah sini, dan fan cable ini berfungsi untuk fan cable di sini berfungsi untuk CPU-nya. Untuk si kabel kipas CPU. Kita lanjut pemasangan. Di sini kita pasang dengan 8 pin. Oke, sebenarnya ini untuk pemasangan kabel ini tergantung dengan GPU-nya. Ada GPU yang dia tuh meminta 8 pin, ada juga yang meminta 6 pin, dan ada juga yang meminta keduanya seperti ini. Ini kita pasang dua-duanya karena di gamenya emang dianjurkan seperti itu. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada untuk SSD. Untuk SSD. Ini ada untuk hard disk. Hard disk ini kita pasangin kabel yang bernama kabel SATA. Nah, untuk sebelah kirinya atau yang bagian besarnya, ini ada bagian besar, ada yang bagian kecil. Bagian besarnya ini kita pasang dengan SATA power, yaitu berfungsi untuk memberi tenaga ke si hard disknya. Sedangkan yang satunya lagi kita kasih kabel SATA atau berfungsi untuk mentransfer data dari hard disk ke komputernya. Sebenarnya segini aja udah beres. Tapi saya akan lanjutkan hingga tuntas. Di sini karena di sini masih ada komponen lainnya yang belum terpasang. Di sini ada DVD RW atau untuk pemutar kaset DVD lah. Nih, kita bakalan pasang untuk pemutar kasetnya. Masangnya itu sebelah sini nih. Ntar kita putar dulu. Oh, nah masangnya di sini. Kemudian ada juga yang namanya mana ya? Miscellaneous. Nah, drive cover. Kita bakalan pasang juga drive covernya biar nggak ada serangga yang bisa masuk. Kemudian setelah itu kita bakalan cabling lagi karena kita nambah kerjaan ya. Di sini ada cabling untuk si DVD, pemutar DVD-nya. Di sini kita kasih kabel molek dan juga sebelahnya lagi SATA. Nah, sudah beres. Ini udah lengkap banget dari yang disuruh ya sebenarnya. Sebenarnya disuruhnya itu cuman buat rakit sampai yang beres ini tadi cabling. Tapi karena saya suka merakit PC atau ya tertarik lah ya, kita bakalan kerjain sampai beres. Walaupun ya sebenarnya nggak terlalu jauh ya bedanya. Di sini kita pasang back panel atau bagian belakang sini. Nih, jangan lupa pasang back panelnya. Mount. Nah, pasang back panel. Setelah itu kita pasang juga front panelnya karena kita sudah selesai merakit side panel. Nah, dengan begini ini udah lengkap ya, udah siap dipakai sebenarnya. Ini udah beres sampai akhir, guys. Ya sebenarnya kalau masang di dunia nyata juga emang semudah itu, nggak sesusah yang kalian pikirkan. Sebenarnya emang gampang kalau rakit PC itu. Ya mungkin segitu aja buat video saya kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan ya, sampai berjumpa di lain tugas. Karena YouTube ini hanya untuk mengupload tugas.
Ya, terima kasih semuanya dan bye.